lulus SMA itu mau masuk kuliah pelayaran. Oh tadinya sempat mau pelayaran Mas. Tapi saya kan mikir, Ini ini pendaftaran aja udah nyampe 50 plus gitu kan. 50 plus. Ya 50 plus kan saya langsung bilang kepada bapaknya, Pak, kalau yang 50 plus itu buat usaha sama nanam cabai gimana? Tapi saya nggak mau kuliah. Boleh sama bapaknya, oh ya silahkan, namanya usaha kalau ada kegagalan jangan menyerah. Di umur 24 ya Mas ya? Ya, Di umur 24 udah terjun di dunia pertanian, di lapangan maupun di usaha. Nah untuk usahanya sendiri, jual beli bibit cabai. Ya, bibit cabai, terong, semua jenis ada, insya Allah. Saya pengalaman itu lulus SMA ya kerja di luar, cuman di ternak pertangkaran burung. Daerah mana itu Mas? Daerah Jogja, Bantul, Imogiri. Oke, berarti sempat merantau ya Mas? Ya, cuman di pertangkaran kan saya emang suka sama hewan-hewan kayak gitu. Benerin cabai yang saya tinggal nikah itu kan rusak. Saya benerin cuman pakai konsisten perawatan. Oh, cuman konsisten Ya, dalam perawatan ya Mas ya. ya? Bukan konsisten cuman nengok di lahan, tapi ya dispray gitu loh, dispray. Kalau cuman nanam tinggal ya mau populasi berapa pohon pun ya panen tidak maksimal. Tapi jadi petani ini juga disiplin loh Mas? Ya disiplin, harus itu wajib. Kebutuhan tanaman harus tercukupi. Misalnya saya punya anak mau jajan, waduh nggak punya uang, harus gimana lagi. Nah, tanaman cabai juga kayak gitu. Ini kurang magnesium contohnya. Nah, saya belikan buat makanan cabai gitu. Dan bisa teman-teman lihat untuk tanamannya bisa sesubur dan sebagus ini. Bahkan untuk buahnya sendiri, buah bawah ini lebatnya, Masya Allah banget ini. Tanaman ini lebih unggul daripada RM yang lain. Saya kemarin petik, alhamdulillah paling besar buahnya. Kuncinya petani itu cuman jangan takut panas, jangan takut kotor, dan disiplin dalam terhadap tanaman. Ya untuk petani muda, pokoknya kalau nanam cabai, kalau gagal jangan kecewa dan jangan pantang menyerah. Kalau sukses tanaman itu jangan sombong. Pasti akan itu ada kalanya terjun bebas. Tadinya pasti ada kalanya rusak. Nggak tahu itu dari segi ekonomi, apa cuaca, apa-apa itu hati-hati. Jangan meremehkan tanaman di lapangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Huda, alamat dari Temanggung, Kecamatan Ngadirjo, Dusun Gaden. Nah, untuk saat ini saya sedang bersama petaninya atau pemilik lahannya, bernama Mas Huda, petani milenial asal Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Usianya berapa Mas? 24 tahun. 24 tahun. Terjun di pertanian umur berapa Mas? Umur 22. 22 udah mulai bertani? Iya, dari 2022 itu. Untuk tanaman ini sendiri Mas, ini tanaman keberapa ketika mulai terjun di dunia pertanian? Kelima Mas. Kelima? Iya. Oh berarti ini lahan bekas terus ya Mas ya? Iya, lahan janda terus. Cuman olah lahannya cuman bedengan di bolak-balik terus. Bedengan pindah ke parit naik ke bedengan pindah ke parit terus. Oke teman-teman, infonya ini lahan ini dari 2015. Ya 2015. Ini ditanemin cabai terus, tidak pernah di padi ya Mas ya? Tidak pernah. Gimana sih perawatannya nanti pada olah lahannya? Apa aja pupuk yang diberikan? Terus bagaimana perlakuan terhadap tanamannya? Nah, yang saya mau tanyakan Mas, untuk pupuk sendiri ini menggunakan apa Mas? Pupuk dasar. Iya. Pupuk dasar saya pakai Vertipos. Cuman Vertipos. Vertipos, NPK sama Meganik.
Nanti tak tutup dolomit. Berarti setiap musim tanah ini digeser, Mas? Ya, tak geser terus. Oh, bedanya digeser Ya, terus? nanti ini pindah ke parit. Oh, parit. Ya, pindah ke parit. Yang ini gundukan, pindah ke parit, begitu seterusnya ya, Mas? Ya, seterusnya. Untuk dosis sendiri, Mas, untuk pupuk dasarnya? Saya Vertipos itu pakai 2 sak. 2 sak. NPK-nya 20 kilo. 20 kilo. Terus mekaniknya pakai 4 karung berapa ya? 4 karung 40 kiloan. 40 kiloan yang mekanik. Terus saya umur 1 bulan itu tak susul pakai Novatek. Novatek di luar. Berarti untuk pupuk dasarnya hanya itu saja? Iya, mekanik, Vertipos, NPK, dolomit. NPK, dolomit. Pupuk kandang? Tidak bawa. Mekanik itu kompos. Oh, kompos itu? Kompos. Untuk dolomitnya sendiri, Mas, ini pakai berapa, Mas? Dolomit pakai 10 karung. Per berapa meter ini luasnya ini? Ini 1.000 meter kurang sedikit. Soalnya roll plastik besar, sisa sedikit. Oke. Nah, untuk luas lahan ini sendiri ini Oh, luas semua. Eh. Luas semua 2,8. per 2,8. Cuman yang jenengan tanaman yang umuran Brontoseno ini Ini 1000 kurang. ya 1000 kurang. Lebar dan tinggi bedengannya ini sendiri ukurannya berapa, Mas? Tinggi kurang lebih ya di 60 ini. Soalnya plastik 120 nggak nyampe bawah ini berapa iya, ya? Mas, ya? 70 apa 60 ya? Sekitar segitu. Sekitar 60 sampai Ya, 70 cm ya, ya, Mas ya? 70 cm. Untuk lebarnya? Lebarnya 110. 110. Ya. Terus jarak bedengan satu dengan yang lainnya? Saya potong dari awal 2 meter seperempat. Nah, terus bedengan parit 110, terus bedengan 110. Yang berikut ada ukuran bedengan yang dipakai Mas Huda. Nah, alasannya kenapa Mas bikin bedengan setinggi itu? Yaitu pengalaman tahun-tahun belakang. Musim hujan terlalu ekstrim. Nah, kan nggak tahu, ini apalagi sekarang kemarau basah. Iya. Nah, terus saya yang tahun belakang itu kebanjiran, gagal panen 12 kali udah habis karena kebanjiran terus busuk batang. Sekarang saya pengalaman gimana caranya olah lahan itu sabar, dibenerin sampai bener, terus baru saya tanam. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa Mas Huda menggunakan ukuran bedengan yang sangat tinggi dan lebar, karena Antisipasi. ya, Ya, Mas ya. antisipasi. Karena pengalamannya yang dulu ya Mas ya. Ya. Pengalamannya yang dulu itu pakai bedengan yang pendek Mas. Ya pendek paling segini ya. Eh. Paling ya nggak nyampe sedengkul. Kebanjiran. Ya kebanjiran. Untuk bedengan yang dulu pakai yang pendek, ukuran pendek, terus pada waktu itu musim penghujan ya Mas ya. Ya musim penghujan. Kebanjiran, akhirnya layu fusarium, busuk batang, akhirnya gagal panen ya Mas. Ya gagal panen. Baru petik ke-12 kayaknya itu. Langsung gagal panen. Nah, pentingnya itu setiap kegagalan kemarin tuh buat pembelajaran ya Mas ya. Iya, buat pembelajaran, tidak pantang menyerah. Pokoknya jangan sampai terulang kembali. Iya, pokoknya nanam itu nggak jadi kalau cuma 1 tahun langsung jadi, nggak bisa. Paling ya tahap terus kayak gitu kan. Untuk lahan ini sendiri Mas, ketika bedengan udah terbentuk, Iya. jarak antara menanamnya itu berapa hari? Istilahnya dayung. Oh, kalau itu kan ini lahan janda. Eh. Mau tanam itu 1 bulan. Oh, 1 bulan? Ya, 1 bulan lebih lah. Itu masih saya proses lahannya, tak kocor, tak semprot, tak kocor, terus saya tutup. Menurut saya itu hampir 1 bulan setengah kayaknya, 1 bulan setengah gitu. Berarti dari lahan udah jadi sampai Mau tahap penanaman tuh kasih jarak 1 bulan ya Mas? Ya, 1 Dayungnya. bulan setengah itu. Nah, tadi kan disebutnya saya kocor. Nah, untuk kocornya sendiri Mas menggunakan apa? Kocor ketika belum tanam itu Mas? Oh, kocor sebelum tanam. Saya pakai asam humat, Ya. trichoderma, terus sama molase. Jadi Mas Huda ini sendiri triknya sehingga tanaman bisa sesubur dan sebagus ini adalah pendayungan ya Mas ya? Iya. Ada sebelum Lerem. tanam. Lerem ya Mas ya? Istilahnya lerem. lerem atau dayung. Saat pendayungan itu perlu pemberian pembenah tanah dan bakteri baik. Iya, benar. Untuk pembenah tanahnya beliau menggunakan asam humat terus ditambah dengan trichoderma. Iya. Itu untuk bakteri baiknya ya. Iya, bakteri baik.
Nah, jadi untuk pengaktifan bakteri Trichoderma ini sendiri, Mas Huda menggunakan molase atau tetes tebu ya, Mas? Iya, molase atau tetes tebu. Difermentasi itu, Mas? Saya beli di toko langsung. Oh. Langsung beli di toko. Jadi Trichoderma beli, molase beli, Iya. sama beli, langsung dicampur, kocorkan. Iya. Pakai fermentasi. Itu kalau sudah mau ditanam ya. Kalau sebelumnya kan tetap saya ulah pakai bakteri-bakteri buruk itu saya bunuh dulu terus saya hidupin. Untuk pembersihan bakteri atau jamur patogen buruknya? Nah, saya Menggunakan pakai H2O tapi takerannya cuman sedikit. H2O2. Ya, Oke. tapi itu pas lahan mau dicangkul. Nah, terus saya udah jadi bedengan, saya tembaga dulu. Tembaga itu 3 kali kayaknya. Nah, terus kan itu 1 bulan itu proses. Yo. Nah, terus saya hidupin lagi tanahnya. Ya, berarti urutannya adalah kita musnahkan dulu jamur patogen atau bakteri buruknya ya, Mas ya. Menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan dosis per tangki. Itu 20 liter itu saya kasih cuman sedikit 10 mili. Oh, 10 mili. Iya, nggak berani over. Oke, nah baru tahap berikutnya adalah membenahi tanah ya, Mas ya. Membenahi tanah. Menggunakan asam humat ditambah dengan Trichoderma Ya, molase yang sudah diaktifkan dengan molase. Ya. Oke, kita masuk pada tahap perawatan fase vegetatif. Oke, Mas Huda. Iya. Untuk perawatan di fase vegetatif, Mas Huda, ini pengocorannya menggunakan pupuk apa? Banyak saya ini, tapi tak sebutin yang inti yang sering saya pakai. Inti daripada pemain. Oke, kita sebutkan. Pertama itu saya pakai C4 nutrisi hijau. Oh, C4 nutrisi yang Ya, saya tunggal. hijau vegetatif. Ya, vegetatif. Itu buat tunggal. Ya, tunggal. Kedua saya langsung rolling pakai KNO merah, Ultradap, Ya. sama asam amino dari Premino. Oh, pakai Premino. Ya, Premino. Nah, untuk pengocoran fase vegetatif untuk tahap pertama, Mas Huda ini hanya menggunakan C4 hijau ya, Ya, Mas ya? C4 hijau. C4 hijau atau C4 pada masa vegetatif. C4 pertumbuhan. Ya, tapi Ya. tunggal saya. Tunggal. Terus kocor berikutnya Ya, Ultradap, Ultradap, KNO merah, KNO merah, magnesium, sama itu yang satu asam amino. ya asam amino. Oke. Interval kocor berapa hari sekali, Mas? Paling ngikut cuaca. Paling kalau cuaca bagus ya 1 minggu 1 kali. Berarti untuk pengocoran sendiri tidak menentu ya, Mas? Ya, Kalau dirasa musimnya panas atau kemarau itu seminggu sekali. ya kalau musimnya kemarau panas banget itu paling tidak ya seminggu sekali. Karena mengingat untuk saat ini bisa dibilang kemarau basah ya, Mas? Ya, kemarau basah. Cuman itu ya, Mas ya? Ya, saya pengocoran. mau pengocoran yang lain itu masih ada banyak, tapi ya gimana ya mau nyebutin banyak banget soalnya ada yang lupa atau ada yang lupa saya pakai apa aja itu lupa soalnya yang botol-botolan saya yang kocor itu nah, botol-botolan semua nggak yang model apa kayak KNO merah yang pril apa-apa itu kan modelnya saya yang botol-botolan semua yang saya kocor. Nah, pada intinya untuk pengocoran di fase vegetatif itu adalah N, P, dan K, nitrogen, fosfat, dan kalium. Dengan persentase kalau bisa itu cari fosfat yang tinggi, nitrogen yang sedang, dan kalium yang rendah ya, Mas ya? Iya, benar. Ditambah dengan pemacu akar, bisa pakai asam amino. Nah, itu banyak banget produk-produknya. Terus bisa juga ditambahkan dengan mikro ya, Mas ya? Ya, mikro. Nah, itu. Jadi sesuaikan kebutuhan tanaman di fase vegetatif. Ya. Untuk penyepraiannya sendiri, Mas, di fase vegetatif? Penyepraian kan habis kocor pakai C4 nutrisi hijau. Oh, tetap. Ya, tapi kan langsung saya rolling spraynya itu 3 hari sekali C4 hijau saya. Langsung 3 hari sekali, tapi tak rolling sama nutrisi yang lain. Untuk inseknya, Mas? Inseknya saya banyak, Pak. Insek apa dulu ini? Pada fase vegetatif biasanya itu serangan ini, Mas, kutu-kutuan. Oh, kutu-kutuan saya pakai rollingannya pakai ya rendah dulu ya, Avidor. Avidor naik ke Imidor. Ya, itu golongan imidacloprid ya. Iya, Imidor naik ke
Demolis. Demolis, Ya, Abamectin. Ya langsung naik ke Pegasus. Oke, jadi untuk insektisida pada penyepraian fase vegetatif beliau hanya menggunakan imidacloprid, terus ditambah dengan Abamectin, terus yang terakhir itu diaventuron kalau nggak salah Mas ya? Iya, Yang dia. itu. Untuk fungi sendiri Mas, fungisida sendiri udah masuk belum? Ya, fungi saya dari awal sudah masuk. Apa itu Mas? Tapi saya kocor dulu, Cabrio saya kocor. Oh, karbino. Ya, Cabrio top saya kocor dulu, baru rolling spray terus. Itu terus. Ya, nanti Karbino terus. 1 bulan sekali ya kocor lagi. Kocor lagi. Berarti tetap main ini Mas ya, kocor fungisida ya Mas? Ya, fungisida saya kocor saya itu apa namanya rawan busuk batang di musim kayak gini kan berbahaya atau Pengocoran di lubang tanam. ya lubang tanam. Oke. Nah, untuk kendala di fase vegetatif ini Mas. Kendala di fase vegetatif itu saya nikah kan. Nah, saya nikah. Terus saya Ya, itu bukan kendala Mas. Itu rezeki. ya rezeki ya, Ya, berarti itu kan lahan tanaman jenengan itu pernah ditinggal itu nah, lah. Tidak. pernah tak tinggal. Eh, Terus saya nengok ke ladang lagi. eh, Nah, itu kok tanaman kok rusak. Waduh, ini pengobatannya gimana? Saya cari solusi, langsung saya obati, ternyata sembuh. berarti Perawatannya lumayan agak mudah ini, ternyata sembuh nyatanya. Tadinya ada yang bungker apa namanya? Kayak melengkung daunnya itu. ngetrip itu. Ya, ngetrip. Nah, ngetrip itu langsung nyatanya ini sembuh. Alhamdulillah. Oke, berarti untuk lahan ini sendiri tadinya pernah tidak terurus ya Mas ya tanaman ini. Ya, itu hampir 2 minggu ya. Oh, Soalnya hampir 2 saya minggu. tanam dulu, terus saya nikah. Habis nikah kan masih lama proses nikah itu kan Iya. masih ngurus-ngurus. Terus saya olah cabai ini lagi. Benerin yang kena trip, yang kena kutu-kutuan banyak, terus gulma tinggi-tinggi. Oke Mas, boleh dispilkan Mas ini obat supaya tanaman bisa pulih dan sebagus ini. Padahal kan jenengan bilang tadinya tanaman ini pernah ditinggal Iya. dan pernah terserang hama kutu-kutuan, Iya. trip, terus busuk daun. Iya. Benerin cabai yang saya tinggal nikah itu kan rusak. Saya benerin cuman pakai konsisten perawatan. Oh, cuman konsisten Ya, dalam konsisten. perawatan ya, Ya. Mas ya. Ya itu latar belakangnya ya bukan konsisten cuman nengok di lahan, tapi ya dispray gitu loh, dispray. Nah, saya spraynya cuman pakai pertama yaitu rollingannya kayak tadi Avidor, Imidor, rolling lagi Demolis sama Pegasus. Cuman itu Mas. Iya. Akhirnya pulih. Boleh saya, tapi ya itu kuncinya konsisten. Nah. 3 hari sekali itu udah parah soalnya, atau saya ambil tahap 3 hari karena sudah parah. Untuk tahap pemulihannya sendiri Mas Huda ini cukup menggunakan bahan aktif yang cukup simpel ya Mas ya. Iya. Asal kuncinya satu, konsisten. Penyepraiannya tahap pemulihan tuh 3 hari sekali atau Iya, 2 3 hari hari. sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Dan bisa teman-teman lihat untuk tanamannya bisa sesubur dan sebagus ini. Bahkan untuk buahnya sendiri, buah bawah ini lebatnya, Masya Allah banget ini. Kayak Mas Huda ini tadi saya lihat nih ada tanaman sawi cesim tapi masih pendek. Iya. Bareng enggak Mas ini tanamnya? Enggak, ini tanam udah umur 80 HST. 85 HST. 85 HSD. Ya, langsung saya susul cesin. Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya saya untuk ya kalau ada harga ya saya buat beli obat itu tambah-tambahan obat Oke. kan. Berarti ini untuk memperingan dalam Beli itu pestisida kan. berarti ini untuk memperingan biaya dalam pembelian atau perawatan tanaman cabai ini Mas ya. Ya. Oke Mas, masuk di perawatan fase generatif ya Mas ya. Pembungaan. Oh iya. Untuk pupuk Mas masih sama atau udah dirubah? Saya rubah langsung saya kocor lagi ini ya. Oh, kocor lagi. Kocor lagi saya pakai C4 merah.
Oh, C4 yang merah. Ya, C4 yang merah. Terus itu tunggal tapi ya. Tunggal. Nah, saya seling kedua, saya pakai MKP, KNO putih, sama Grover. Oke, untuk pemupukan di fase generatif Mas sudah cukup menggunakan C4 merah, C4 bunga dan buah. Namun tunggal ya Mas ya? Ya, kalau C4-nya saya tunggalin Tunggal. semua soalnya biar langsung kelihatan hasilnya. Nah itu dikocor ya Mas ya? Ya, Dosisnya saya pakai berapa Mas? Saya 16 liter itu tak kasih 30 mili. Oke, 16 liter pakai 30 mili, hasilnya bisa teman-teman lihat. Dan dibantu dengan KNO merah, KNO putih. KNO putih ya. MKP sama Grover. Nah, itu bisa teman-teman lihat untuk kandungannya itu condong ke kalium sama fosfat. Iya. Iya toh Mas? Iya. Oke. Untuk penyepreinya sendiri Mas? Di fase generatif? Ya sama kayak pertama. Oh masih ya, sama. Nanti saya rolling C4 merah spray. Oh udah masuk itu. Ya tunggal langsung saya kayak apa? Pengolahan kocoran bawah. Nah, saya pertama saya tunggal C4 merah, terus saya rolling pakai MKP sama KNO putih spray. Spray itu. Ya. Sekarang kita masuk di ini Mas, kendala di fase generatif. Ada nggak Mas buah rontok atau bercak daun? Karena ini lagi musim banget waktu itu. Oh iya, ini saya jelaskan, ini kan musim ekstrim. Nah, ini musim ekstrim, hujan sama angin itu nggak bisa dikendalikan. Nah ini saya cenderung ke buah bawah ini. Pada rontok, soalnya ya itu kan buah pertama dari Brontosino karena cuaca ekstrim, yaitu dihantam angin sama hujan, rontok. Saya langsung tumbuhin lagi pakai C4 merah, tapi saya dosinya tak tinggiin lagi nyampe 50 mili per 16 liter itu, langsung segitu saya. Nah, langsung tumbuh lagi, itu bunga-bunga langsung keluar semua. Oke, berarti kendalanya ini Mas ya, calon bunga atau calon buah itu rontok ya Mas? Ya itu yang bawah, yang dari masa vegetatif itu yang masa peralihan ya, itu. peralihan mau ke generatif itu kan. Nah, langsung saya waduh, cuaca kok ekstrim gitu kan. Wah, ini gimana caranya ya, harus tahu cara pengobatannya kan. Langsung over saya pakai C4 merah, terus saya rolling lagi, itu pakai itu tak benerin lagi, saya ulang dari umur 80 SE. Nah, habis itu langsung saya tak kasih spray buat bunga 2 hari sekali gitu. Berarti dosisnya C4 ini ditinggikan, ya, intervalnya dirapetin ya Mas? Ya, langsung tak tinggal, tak rapetin, alhamdulillah langsung bunga tumbuh kembali. Nah ini buahnya alhamdulillah ya Mas ya, untuk sampai di titik ini. Ada ini Mas, ada penambahan insektisida atau fungisida di generatif? Saya masih pakai yang pertama, masih positif yang pertama itu Avidor, Imidor, Demolis, Pegasi itu masih saya pakai. Cuman nanti ketika udah ada buah, paling penambahan buat Antranok ya Mas ya? Ya, Antranok saya itu parah itu. Parah kalau musim hujan kayak gini ya. Yang tapi lain ini saya lihat tadi aman sih Mas? Aman, alhamdulillah ya. Kemarin cuman nggak kelihatan, satu cabai gitu. Untuk fungisida sendiri Mas, mengatasi Antranok menggunakan fungisida apa? Saya pakai Mangset, Mancozeb ya? Ya, Mangset itu tunggal 200 liter saya kasih 1 kilo. Oke. Tapi saya kasih 1 kali saja. Nah, rollingannya saya kocor pakai Cabrio. Ya, Cabrio top ya. Cuman itu? Ya, cuman itu. Untuk Brontoseno ini sendiri Mas, punya jenengan masuk panen di umur keberapa Mas? Masuk panen di umur ini agak telat ya, di umur 97 AST ya. Soalnya ya itu pertama kena penyakit. Nah, agak telat ini 97 HST. 97 HST udah panen. Tapi dikarenakan tadinya pernah ada kendala. Ya, kendala kena trip. Trip dan pernah ditinggal ya Mas ya, ini. Oke. Hal yang menarik dari obrolan ini Mas,
dari tadi itu untuk C4 sendiri ya dikocor. Nah, kenapa jenengan memilih untuk C4 ini dikocorkan? Saya bukan dari C4 saja yang saya pakai kocor. Iya. Dari produk yang lain ya saya pakai kocor dulu, baru saya spray. Alasannya, Mas? Ya kan yang dibutuhkan akar itu kan di bawah, bukan di atas. Nah, saya kasih makan lewat, kalau orang ya lewat mulut dulu dari atas kan, turun ke bawah. Nah, saya kasih bawah dulu, baru naik ke atas. Oke, nah berarti kesimpulannya adalah Mas Huda ini utamakan perakaran dulu ya, Mas? Iya. Pemberian nutrisi terhadap pada perakaran. Iya. Kemudian baru dibantu Spray. di spray Iya, spray. melalui pemupukan tahap fotosintesis ya. Iya. Tanaman ini lebih unggul daripada RM yang lain. Saya kemarin petik, alhamdulillah paling besar buahnya dan bobot itu Berarti untuk Brontoseno ini sendiri buah paling besar. Ya ini dibanding sama Salaan Rajasid itu hampir sama. hampir sama. Ya, daripada yang merek-merek dagang yang lain itu saya kan lihat sendiri di Paku Lombok. Nah, di Paku Lombok saya taruh situ, waduh kok besar banget gitu. Nah, tapi notanya itu ya saya dibilang nota RM Super gitu. RM Super, Ya, maksudnya RM Super ya? Ya, maksudnya RM Super. Nah, untuk Brontoseno ini sendiri berarti keunggulannya buahnya besar, Ya, buahnya besar, terus tahan terhadap virus Gemini, aman Aman itu, ya, Mas, ya, ya? aman. terus di tengkulak masuk RM Super, ya. Kulit tebal. kulit tebal. Ya, kulit tebal. Nah, tadi kan penggunaan C4 ini, Mas. Kesan daripada penggunaan C4 ini sendiri, Mas? Ya itu udah saya amati ya, alhamdulillah bagus. Bagus. Pakai C4 hijau buat pertumbuhan itu juga bagus, C4 merahnya ya juga bagus, ditambah C4 yang hitam itu kalsium itu buat penahan rentan layu fusarium itu bisa. Mas, kegiatannya selain bertani ini sambil ada kegiatan lain, Mas? Mungkin apa ya? Ngantor? Kegiatan atau bendera atau apa ini, Mas? Kegiatan lain saya sambil jualan bibit. Ya, semua produk dari pertanian insya Allah dari keluarga saya ada. Toko pestisida ada, mau ajir juga ada, mau dasaran-dasaran itu emas, pupuk NPK, Vertipos itu ready, nah itu saya sambil jualan kayak gitu, tapi satu keluarga. Kalau saya sendiri ngolah pembibitan sama nanam cabai. Berarti selain bertani jenengan ini kegiatannya dagang cabai ya, Mas? Ya, dagang. Di umur 24 ya, Mas ya? Ya, di umur 24 udah terjun di dunia pertanian, di lapangan maupun di usaha. Nah, untuk usahanya sendiri jual beli bibit cabai. Ya, bibit cabai, terong, semua jenis ada, insya Allah. Kok nggak jadi pelayaran, Mas? Wah, tadinya bilangnya orang tua itu bapak saya sendiri lulus SMA itu mau masuk kuliah pelayaran. Tadinya sempat mau pelayaran, Mas. Tapi saya kan mikir, ini pendaftaran aja udah nyampe 50 plus gitu kan. 50 plus. Ya, 50 plus kan saya langsung bilang kepada bapaknya. Langsung bilang kepada bapaknya, Pak, kalau yang 50 plus itu buat usaha sama nanam cabai gimana? Tapi saya nggak mau kuliah. Nah, terus saya itu boleh sama bapaknya, oh ya silahkan, namanya usaha kalau ada kegagalan jangan menyerah. Betul, Mas. Ya, jangan menyerah. Kalau ada kegagalan ya itu buat pembelajaran kita. Berarti jenengan lebih memilih dunia pertanian daripada kerja di luar ya, Mas? Ya. Istilahnya pelayaran. Iya, ya kerja di luar paling saya pengalaman itu lulus SMA ya kerja di luar cuman di ternak pertangkaran burung. Daerah mana itu, Mas? Daerah Jogja, Bantul, Imogiri. Oke.
Berarti sempat merantau ya Mas? Iya, ya cuman di pertanian kan saya emang suka sama hewan-hewan kayak gitu. Tapi jadi petani ini juga disiplin tuh Mas? Ya disiplin, harus, itu wajib. Kebutuhan tanaman harus tercukupi. Misalnya saya punya anak mau jajan, waduh nggak punya uang, harus gimana lagi? Nah, Oke. tanaman cabai juga kayak gitu. Wah, ini kurang magnesium contohnya. Nah, saya belikan buat makanan cabai gitu. Berarti tidak hanya di pelayaran yang harus disiplin, petani juga harus disiplin ya Mas ya? Disiplin, konsisten, tertib itu wajib. Kalau cuman nanam tinggal ya mau populasi berapa pohon pun ya panen tidak maksimal. Kuncinya petani itu cuman jangan takut panas, Ya. jangan takut kotor, Ya. dan disiplin dalam terhadap tanaman. Siap. Oke. Nah ini barusan ada obrolan-obrolan santai, pembicaraan ya, sekedar bergurau ya Mas Ya. ya. Tapi ada yang perlu diingat, petani juga harus disiplin. Dalam artian disiplin ketika tanaman membutuhkan pupuk ya kita berikan pupuk. Nah, Kita juga harus konsisten. Dalam artian konsisten, ketika kita pengen tanaman itu bagus ya kita harus konsisten merawatnya. Jangan hanya ingin hasilnya tapi tidak konsisten dalam perawatannya ya Mas. nah, contohnya punya anak nggak dirawat, pasti ya keluyuran di jalan. Bener Mas. Ya kan, kan malah kasihan. Nah, contohnya ya di tanaman cabai, tinggal pergi terus ya, nanti lihat ke ladang, iki dubati apa ya, nek kok ngene ya. Nah, itu telat kayak gitu. Biasanya susah, kalau ngobatin mending tanam kembali. Nah, Berarti susah itu, malah susah mengobati ya Mas ya? iya, malah susah mengobati, lebih mahal itu. Lebih mahal itu saya mengobati habis nikah itu aja hampir itu melebihi 1 juta plus itu baru sembuh itu. Berarti lebih baik mencegah Nah. daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya benar. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri obrolan pada video kali ini atau pada pagi hari ini, ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman petani, khususnya petani milenial, Ya, petani muda. petani muda ya dah. Iya. Monggo Mas. Ya, untuk petani muda, pokoknya kalau nanam cabai apa dari varietas lain, kalau gagal jangan kecewa dan jangan pantang menyerah. Kalau sukses tanaman itu jangan sombong. Pasti akan itu ada kalanya terjun bebas. Gitu. Tadinya pasti ada kalanya rusak. Nggak tahu itu dari segi ekonomi, apa cuaca, apa-apa itu hati-hati. Jangan meremehkan tanaman di lapangan. Soalnya berbahaya, bicara aja bisa membuat kita langsung cedera di sawah. Seumpama kita bilang, wah tanaman opo ini ki paling orang metu ya, jangan bilang kayak gitu. Nanti ada kesimpulannya di balik itu. Berarti setiap ucapan itu adalah doa ya Mas ya. Pada intinya Hati-hati kalau di lapangan dalam berbicara itu, meskipun di lapangan mana. Contohnya ya, gimana ya? Wah, nek nandur lombok iso panen sak wit sekilo pura ya. Jangan kayak gitu ya. Kita itu harus yakin dari perawatan, dari segi apa kedisiplinan merawat. Nah, itu harus konsisten kan kita. Jangan menyerah untuk wah saya tak nandur lombok kok kudu ini entek mudah sakmi ini. Nah, itu jangan takut. Namanya usaha ya pasti ada gagalnya. Tapi ya sebalik itu pasti ada kelebihannya. Ya, jadi berikut ada pesan-pesan dari Mas Huda. Ketika gagal jangan bersedih, ketika sukses atau jadi jangan sombong. Nah, itu kalau diartikan tuh bisa banyak banget. Ya, banyak itu. Iya, tak? Iya, banyak. Oke, sekian saja video kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman
Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Like Anda, subscribe Anda, komen Anda itu sangat membantu kami untuk terus berkembang dan berkarya. Demikian ya Mas ya wawancara kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, salam masuk akal. Alhamdulillah. Oke.